Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada topik persamaan kuadrat. Bersama saya, Ibu Irawati Fahmi, anggota NGMP Matematika SMP MTS Kota Padang. Materi ini merupakan materi pelajaran matematika SMP untuk kelas 9 kurikulum 2013. Adapun indikator pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat. Yang kedua, kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dengan cara rumus kuadrat. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita telah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan dua cara. Yang pertama, dengan teknik faktorisasi. Yang kedua, dengan teknik melengkapkan kuadrat sempurna. Kali ini, kita khusus menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara rumus kuadrat. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus kuadrat, maka yang pertama, tentunya kita harus mengetahui dulu apa rumus kuadrat tersebut. Kita akan melihat apa rumus kuadrat dengan terlebih dahulu menurunkan rumus kuadrat tersebut. Kita tahu bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan nilai A tidak sama dengan 0. Kemudian, bentuk umum persamaan kuadrat ini kita ubah menjadi AX kuadrat ditambah BX sama dengan negatif C. Supaya nantinya kita memperoleh nilai X, maka kita mengikuti langkah-langkah saat kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat. Langkah pertama, kita harus membuat nilai koefisien dari X kuadrat adalah 1, sehingga semua suku pada persamaan kuadrat ini kita bagi dengan A, dan kita peroleh X kuadrat tambah B per AX sama dengan negatif C per A. Setelah itu, kedua ruas kita tambah dengan setengah dari koefisien X yang kita kuadratkan, yaitu setengah kali B per A dikuadratkan. Masing-masing ruas kita tambahkan dengan B per 2A dikuadratkan, sehingga bentuk persamaan kuadrat kita menjadi X kuadrat ditambah B per AX ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan negatif C per A ditambah B per 2A dikuadratkan. Bentuk X kuadrat tambah B per AX ditambah B per 2A dikuadratkan kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu X ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan negatif C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Setelah itu, kita samakan penyebutnya. KPK dari A dan 4A kuadrat adalah 4A kuadrat. Sehingga persamaan ini menjadi X ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan 4A kuadrat kita bagi dengan A adalah 4A. Kita kali dengan C.
negatif 4AC ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Kemudian kita jumlahkan pembilangnya. Dan kita peroleh X ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per 4A kuadrat. Supaya nantinya kita bisa memperoleh nilai X, maka kita harus melepaskan kuadratnya. Dengan cara apa? Ya, benar, dengan mengakarkan kedua ruas. Sehingga bentuk persamaan kuadrat kita, akar dari X ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan positif atau negatif akar dari B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Karena tanda kuadrat bertemu dengan tanda akar, maka hilang kuadratnya, hilang akarnya. Persamaan kita menjadi X ditambah B per 2A sama dengan positif atau negatif akar dari B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Selanjutnya, nilai X sama dengan negatif B per 2A ditambah atau dikurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 4A kuadrat. Akar dari 4A kuadrat adalah 2A. Dan kita peroleh X sama dengan negatif B per 2A ditambah atau dikurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Lebih sederhana lagi, nilai X sama dengan negatif B ditambah atau dikurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Inilah yang merupakan rumus penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, yaitu X sama dengan negatif B ditambah atau dikurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A dengan B kuadrat kurang 4AC tidak sama dengan 0. Sekarang, bagaimana contohnya? Mari kita lihat contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang X dikurang 6 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus. Penyelesaiannya adalah kita pandang persamaan kuadrat X kuadrat kurang X kurang 6 sama dengan 0. Kita lihat koefisiennya. Koefisien X kuadrat adalah A sama dengan 1. Koefisien X adalah B adalah negatif 1. Dan nilai konstanta C sama dengan negatif 6. Sesudah kita peroleh nilai A, B, dan C, maka kita gunakan rumus kuadrat untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Rumus kuadrat yang kita peroleh sebelumnya adalah X sama dengan negatif B ditambah atau dikurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus ini.
Sehingga kita peroleh X sama dengan negatif B, negatif dari negatif 1, ditambah atau dikurang akar dari B kuadrat, negatif 1 dikuadratkan, dikurang 4 kali 1 kali negatif 6 per 2 kali 1. Kemudian kita hitung. X sama dengan negatif dari negatif 1 adalah 1 ditambah atau dikurang negatif 1 kuadrat 1, negatif 4 kali 1 negatif 4, negatif 4 kali negatif 6 positif 24. Sehingga 1 tambah positif 24 adalah 25. 1 ditambah atau dikurang akar dari 25 per 2 sama dengan 1 ditambah atau dikurang akar 25 adalah 5 per 2. Sehingga kita peroleh nilai X1 sama dengan 1 tambah 5 per 2 atau nilai X2 1 dikurang 5 per 2. Nilai X1 sama dengan 1 tambah 5, 6 per 2 sama dengan 3 atau nilai X2 1 kurang 5 negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat 3x dikali x tambah 1 ditambah dengan 5 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus. Bagaimana penyelesaiannya? Pertama, kita tuliskan bentuk persamaan kuadrat 3x dikali x tambah 1 ditambah dengan 5 sama dengan 0. Kita ubah persamaan ini menjadi bentuk umum. 3x dikali x adalah 3x kuadrat. 3x dikali 1 tambah 3x ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat yang akan kita selesaikan adalah 3x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 sama dengan 0. Langkah pertama, kita tentukan nilai A, B, dan C. Nilai A koefisien x kuadrat, yaitu 3. Nilai B koefisien x, yaitu 3. Dan nilai C merupakan konstanta, yaitu 5. Nilai A, B, dan C ini kita substitusikan kepada rumus kuadrat. Rumus kuadrat untuk menentukan nilai akar-akar persamaan kuadrat adalah X sama dengan negatif B ditambah atau dikurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kita substitusikan nilai A, B, dan C. X sama dengan negatif B 3 ditambah atau dikurang akar dari B kuadrat 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 dikali 5 per 2A, 2 kali 3. Kita hitung. X sama dengan negatif 3 ditambah atau dikurang akar dari 3 kuadrat 9. Negatif 4 kali 3, negatif 12.
dikali 5, negatif 60. 9 kurang 60, negatif 51. Sehingga nilai X sama dengan negatif 3 ditambah atau dikurang akar dari negatif 51 per 6. Nilai X yang kita peroleh adalah X sama dengan negatif 3 per 6 ditambah atau dikurang 1 per 6 akar dari negatif 51. X sama dengan, kita sederhanakan 3 per 6, negatif 1 per 2 ditambah atau dikurang 1 per 6 akar dari negatif 51. Dan kita peroleh nilai X yang pertama sama dengan negatif 1 per 2 ditambah 1 per 6 akar dari negatif 51. Atau nilai X yang kedua sama dengan negatif 1 per 2 dikurang 1 per 6 akar dari negatif 51. Kalau kita perhatikan nilai angka di bawah tudung akar yaitu negatif 51. Nilai dari B kuadrat dikurang 4AC sama dengan negatif 51. Negatif 51 nilainya kurang dari 0. Artinya negatif 51 bukan anggota bilangan real. Karena akar dari negatif 51 bukan anggota bilangan real, maka himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah himpunan kosong. Demikian cara penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan rumus kuadrat. Terima kasih, kita bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.